Misalnya aku nggak sukses nih di dunia nyanyi gitu kan, aku mau jadi apa? Tiba-tiba disurprisein pakai bunga, kayak menang aja. Aku tuh orang yang lumayan selektif memilih orang-orang di sekitar aku. Bukan aku nggak percaya sama mereka, cuman aku susah untuk bener-bener senyaman itu untuk ngobrol sama orang. Misalnya udah mau nyerah, kayak pengen pulang gitu, tapi enggak Pit, ini kayak bentar lagi kok. Jadi coba nguatin diri sendiri sih. Makanya aku sering, kadang kalau emang ada waktu sendiri, aku sendiri dulu di kamar. Teman-teman pada di luar ngumpul kan, aku di kamar dulu sendiri. Coba untuk nenangin diri, ngobrol sama diri sendiri, ngobrol sama Tuhan. Aku tuh suka nggak cuma berdoa tapi bener-bener ngobrol sama Tuhan gitu loh. Tuhan, aku lagi gini nih, aku lagi capek, aku lagi stres, lagi butuh bantuan nih, bisa nggak bantu aku gitu sih kalau di kamar sendirian. Mungkin orang lihat aku pede ya, aku pede di panggung, cuman sebenarnya enggak. Aku banyak insecure-nya karena dari kecil aku ya badannya kayak gini ya, jadi selalu terlihat berbeda gitu. Jadi kalau misalnya orang ngeliat aku tuh kayak aduh gitu, kayak takut sendiri gitu sebenarnya buat dilihat orang di keramaian. Tiba-tiba orang ngeliat aku tuh aku takut sebenarnya, capek untuk jadi orang yang berbeda. Sempat menjadi capek, kayak capek ya jadi unik tuh capek. Di saat orang pengen jadi unik, aku tuh capek banget pengen jadi orang biasa. Bisa nggak sih gitu, karena yang orang nggak butuh lah tahu aku yang gimana, insecure-nya aku. Kan kita di sini mau menghibur ya, jadi kita tunjukin yang happy-happynya aja gitu. Tapi setelah itu baru capek, baru kadang nangis gitu. Ya mungkin ada sih, dulu ada backstabber ya kita bilangnya. Ada beberapa orang yang aku percaya ternyata diomongin ataupun dilebih-lebihkan gitu. Jadi trauma-trauma itu kecil jadi numpuk. Jadi aku ngerasa kayak oke, aku udah nggak bisa lagi percaya sama orang. Jadi ya buat apa aku ngobrol sama orang kalau emang akhirnya kayak gini. Mending aku ngobrol sama diri sendiri, aku puas, nggak ada yang aku saring-saring, atau mentok-mentok aku ngobrol sama keluarga aku. Karena menurut aku mereka yang garda terdepan dan yang paling support aku sih dalam keadaan apapun gitu. Mereka selalu support sih, mama bolak-balik Pekanbaru Jakarta buat nonton aku. Dan ngumpulin votes itu kerjaan keluarga aku banget. Mama aku bener-bener sejor-joran itu buat ngajak orang untuk ngevote gitu. Jadi ya beruntung banget punya mereka sih. Kayak mereka review penampilan aku gitu, dan aku mendengarkan karena mereka kan yang tahu aku gimana, aku bisa apa gitu kan. Jadi ya grateful sih punya mereka di hidup aku. Papa itu sebenarnya bukan nggak mendukung, cuman dulu lebih mengarahkan gimana kalau belajar dulu aja, fokus belajar dulu, karena kan kita nggak tahu dunia entertainment itu kan banyak hal yang nggak pasti, banyak hal yang kayak nggak sat-set gitu loh, kita hasilnya bakal kayak gini. Jadi mau ada backup plan sih mungkin papi maksudnya ya. Kalau dulu mungkin aku nangkepnya apa sih papi nggak bolehin aku nyanyi gitu kan. Cuman setelah aku pikir-pikir lagi, oh mungkin tuh backup plan. Kalau misalnya aku nggak sukses nih di dunia nyanyi gitu kan, aku mau jadi apa gitu. Jadi mungkin maksudnya baik untuk oh iya ntar kalau misalnya di X Factor gimana, atau kalau misalnya jadi penyanyi nggak sukses, kamu masih bisa jadi ini loh, bisa kerja, bisa jadi pengusaha gitu sih. Papa itu waktu audisi kayak ya udah aja sebenarnya. Waktu judging ya udah, bootcamp ya udah. Cuman waktu di chair aku lolos live show, aku bener-bener kaget. Tiba-tiba disurprisein pakai bunga yang buat presiden. Terus dikasih konfeti, kayak ternyata proud ya dia bangga gitu aku bisa di tahap ini gitu. Karena kan kita di keluarga nggak ada tuh saling ya nggak baik sih, kita nggak mengapresiasi sebenarnya, cuman kita deep down kita bangga gitu sama each one of us gitu, cuman kita nggak ngomong aja. Jadi aku agak kaget papi melakukan effort yang kayak gitu, tiba-tiba ada konfeti terus gitu meledak gitu, ada bunga. Cuman mencoba kayak oh ternyata gini ya papi happy ya ternyata ya. Selama ini kan papi nggak pernah ngomong kan kalau dia happy aku bisa sejauh ini, bisa di X Factor gitu. Jadi
agak kaget dan awkward juga sedikit. Papi tuh diem doang sih biasanya, dia nggak ngomong apa-apa, lihat aja gitu. Dia orangnya monitor aja kayak oke, iya, nggak ngomong apa-apa. Cuman di X Factor ini nggak tahu kenapa dia agak rewel ya. Kayak setiap performance aku tuh kan video call sama mama, kan ada family visit. Iya, penampilanmu kurang ini, kurang ini, kurang ini. Cuman ya seneng sih, namanya dipeduliin sama orang terdekat ya pasti seneng lah. Kalau misalnya papi perhatiin aku kayak, iya kalau misal teriak tuh jangan terlalu gini gitu, beltingnya jangan dipaksain gitu. Jadi seneng sih sekarang. Iyalah, kayak balas budi ya, maksudnya udah sebaik itu, effort keluarga aku, mama, papa tuh udah besar banget buat aku di X Factor. Tugas aku di sini ya cuman untuk memberikan penampilan yang terbaik supaya mereka nggak kecewa. Semua usaha-usaha mereka, tenaga mereka yang mereka keluarkan buat aku nggak sia-sia. Jadi makanya aku di sini benar-benar semangat banget, bukan buat menang tapi supaya mereka nggak kecewa. Nggak mau orang-orang terdekat aku yang udah menaruh harapan besar ke aku tuh kecewa sih. Capek aja sama ekspektasi ya. Nggak tahu kenapa aku dulu tuh orangnya sangat punya ekspektasi, tapi sekarang aku dikalahkan sama ekspektasi gitu. Karena tiap gala itu kita harus naik terus, sementara kan aku mungkin belum di situ gitu. Ekspektasiku adalah aku grafiknya harus naik terus, tapi nggak bisa. Capek, harus gimana lagi, sempet bingung aku harus mengeluarkan apa lagi. Jadi aku tuh orang yang suka banget berekspektasi, oke aku bakal set expectation aku segini, aku harus kayak gini. Tapi kalau aku nggak dapet ekspektasi itu, nggak terrealisasi, aku yang stres sendiri gitu, orangnya kayak gitu. Harapan aku aja udah berat banget gitu sebenarnya di sini. Terus harapan orang sekitar aku, dan mereka yang aku lihat mereka kan ngeluarin nggak cuman materi itu, kita ya udah gitu, cuman tenaga gitu, ngasih waktu, ngasih effort yang nggak main-main gitu buat aku di sini. Jadi itu sih yang buat aku kayak nggak bisa nih kalau misalnya aku gini terus dan ngecewain mereka gitu. Jadi harus buat mereka bangga terus tiap minggu. Nah, kalau misalnya kayak aku penampilannya kurang, aku tuh suka kayak, oh kok begini sih Pit, gitu. Kasihan loh, mereka udah dukung lu nih gitu. Udah jauh-jauh misalnya ke Jakarta, dari Pekanbaru, dari mana-mana, buat nonton, buat support, tapi penampilan cuma kayak gini kan lebih kayak nggak tahu diri gitu. Kayak ayo dong buktiin gitu. Please kuat ya Pit, kuat dikit lagi. Kita cuman mengikuti jalan dari Tuhan aja, nggak usah banyak minta ini minta itu. Aku selalu ngomong ke diri aku gitu, pasrah aja sama Tuhan. Jangan cupu, jangan cemen, jangan letoy, ya kayak jangan kalah sama orang-orang yang jahat sama lu, jangan kalah. Kayak menang aja, jalanin aja. Pokoknya plong, serahin semua sama Tuhan.